pupuk dan juga sekalian insektisida sama fungisida ya Om. Boleh. Menggali jamur dan menggali hama. Jangan termakan bahwa insektisida merek ini semua dibeli dan akhirnya nggak dipakai karena bingung sendiri gitu kan. Pakai yang good generatif, saya biasanya pakai pupuk racikan sendiri Om. Setelah pulang kampung 2 minggu lah Om, kita review. Bagi teman-teman yang mau ikut Om Rama juga boleh datang kemari gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Marwan. Halo Om Rama. Oke Om Marwan. Ya. Tadi kita udah ngomongin soal media tanam di Hamaris Farm nih. Betul. Sekarang kita ngomongin soal pupuk nih. Yang teman-teman pasti penasaran nih. Betul. Pupuknya apa nih Om Marwan? Betul. Pupuk dan juga sekalian insektisida sama fungisida ya Om. Boleh. Menggali jamur dan menggali hama. Betul. Jadi sebenarnya salah satu faktor juga dalam menanam anggur itu adalah penyiraman, pemupukan, dan penyemprotan obat. Dan itu juga kalau menurut saya simpel Om, asal dilakukan secara konsisten. Contohnya, pemupukan hanya saya lakukan seminggu sekali, dan itu tidak memakan waktu lama. Apalagi pohonnya cuma 5, 6 pohon, 3 pohon, itu nggak sampai 10 menit lah. Aduk, saya biasanya pakai, boleh ngomongin merek ya? Boleh. Nah, saya biasanya pakai, orang-orang kan pakai biasanya banyak NPK ya. NPK ya lumayan ekonomis lah, tapi kalau saya pakai Gromor Om. Oke. Gromor 321010 karena kelipatan dari NPK. Nah itu seminggu sekali, cukup 1 sendok teh kalau masih bibit Om, seminggu sekali. Airnya 5 liter kalau untuk ukuran pot 60 ya. Oke. Jangan kita akumulasikan, 2 sendok makan tapi 1 bulan sekali gitu kan. Kalau saya lebih enaknya rutin tapi walaupun sedikit, tahap gitu Om. Nanti usia pohon 2 bulan baru saya tambahin 1 sendok makan per 5 liter gitu Om. Jadi ada stepannya gitu. Nah terus udah itu seminggu sekali aja Om. Makanya nanam anggur itu customer saya kasih jadwal Om. Dari Senin sampai Minggu. Itu yang perlu dilakukan. Oke. Seperti itu. Jadi saya nggak perlu kunjungan tiap hari, tiap minggu gitu kan. Jadi saya hanya kontrol paling sebulan sekali gitu kan. Paling cepat banget 2 minggu sekali gitu. Nah setelah itu fungisida. Fungisida pakai amistratops saya cukup. Dosisnya per liter 3 tetes untuk pengendalian aja. 3 tetes seminggu sekali, semprot pada pagi hari. Nggak makan waktu lama kan Om. Nah, karena mungkin pohon kita cuma 2 atau 3, paling sekitar 5 menit. Kita aduk dalam 1 liter itu 3 tetes amistratops, 3 sampai 4 tetes karena untuk pengendalian aja, semprot, selesai. Nah, insektisida pun begitu. Biasanya saya selalu insektisida tuh sore. Ataupun kalau misalkan mau dicampur karena waktunya itu juga saya nggak terlalu masalah sih. Kalau menurut saya ya gitu kan. Karena saya juga pernah nyampur juga gitu kan. Tapi yang lebih bagus sih sebenarnya kalau insektisida itu sore. Nah, karena kalau sore kan biasanya serangga itu mulai datang. Nah, biasanya sore di atas jam 4 gitu kan, jam 5 gitu kan. Itu cuman 3 tetes per liter seminggu sekali. Semprot seluruh bagian pohon, batang, daun, atas daun, bawah daun. Udah itu aja Om. Nggak ribet kalau menurut saya ya. Nggak susah kalau menurut saya. Jadi jangan termakan bahwa insektisida merek ini semua dibeli dan akhirnya nggak dipakai karena bingung sendiri gitu kan. Saya sih cukup itu aja, kecuali kalau dia udah nggak mempan. Karena saya bilang ini, kenapa dia tidak mempan? Karena dia udah kena penyakit. Tapi kalau kita selama protek, itu menurut saya ya pribadi pengalaman, selama kita protek, insya Allah itu yang namanya serangga, kayak ulat, kayak belalang, kayak kutu-kutuan itu nggak akan hinggap karena kita udah protek. Jadi kupu-kupu bertelur dia nggak akan jadi ulat gitu kan. Jamur pun seperti itu. Kalau kita udah protek gitu istilahnya, nah dia nggak akan bertumbuh. Karena yang penting kan konsisten Om, seminggu sekali. Itu lagi konsisten. Jadi kalau udah 2 bulan nggak disemprot ya udah pasti kena. Ya gitu, terus besoknya seminggu sekali, selang lagi 2 bulan atau sebulan nggak disemprot udah pasti kena gitu. Karena itu proteksinya udah hilang. Seperti itu sih Om. Apalagi lagi masih musim hujan seperti ini Om ya. Kelembapannya tinggi, nggak disemprot fungi atau obat jamur, ya itu pasti. Nah kalau udah kena, otomatis kan dosisnya harus ditambah. Takutnya juga dia kebal dengan satu merek kan seperti itu.
dilihat juga ya Om ya, pada saat kita butuhkan itu hamanya tuh yang datang apa gitu ya. Kita bisa lihat juga nih, karena tapi kalau hama datang itu biasanya dia datang karena sudah lama nggak disemprot gitu. Dia datang, pasti dia datang, dia berkembang biak. Dapat poinnya saya. Nah, yang penting itu dulu, kita satu merek. Sekarang nggak usah banyak merek. Kalau menurut saya sih, saya customer saya jujur aja, boleh ditanya, cuman Ami Startop sama Demolis, saya biasanya pakai Demolis. Udah, pakai itu aja dan alhamdulillah pada berhasil kok, nggak ada jamur, nggak ada ulat gitu kan. Nah, seperti itu. Yang penting konsisten nih, saya bilang gitu. Harus seminggu sekali disemprot. Nah, kalaupun musim hujan lembab ya mau seminggu 2 kali nggak apa-apa, tapi dosis yang sama itu nggak masalah Om. Diprotek terus. Jadi konsisten intinya seperti itu Om. Dapat insight baru lagi teman-teman nih. Semoga teman-teman nonton sampai selesai videonya nih. Karena tadi dapat pandangan baru lagi dari Om Marwan bahwa teman-teman nggak perlu pusing-pusing menentukan insek funginya Om ya. Betul, nggak usah banyak merek. Nah, itu dia. Kita ambil gampangnya, tapi konsistennya harus kita pegang. Gitu. Mind blowing lagi tuh teman-teman tuh. Dari Om Marwan nih kita dapat insight baru nih teman-teman, bahwa yang penting pertama itu konsisten dulu. Iya betul. Itu proteksi dulu. Nah, proteksi dulu. Iya. Jadi dia nggak akan berkembang biak, nggak akan tumbuh kalau kita konsisten. Kalau kita analisis nih, misalkan ya ulat, terus kita kasih fungi, kan nggak masuk kan gitu. Terus ulat misalnya pakai Demolis, tapi kalau kutu-kutuan dia biasanya pakai yang namanya Basel gitu kan. Nah itu baru kita, kalau udah kena baru kita analisa, oh ini mesti obatnya ini karena kandungan ini lebih banyak gitu kan. Tapi kalau selagi kita konsisten, insya Allah itu nggak berlaku lah kasarannya gitu, karena pohon tetap bagus, pohon tetap subur, dan hama tidak berkembang biak. Seperti itu Om. Luar biasa. Oke Om Marwan, siap. Tadi tentang insek dan fungi tuh yang amat sangat mind blowing banget ya, dapat insight baru gitu Om Marwan. Kita mundur lagi tadi masalah pemupukan Om Marwan. Tadi kan Om Marwan menggunakan Gromor ya? Ya, Gromor 3210 dan satu lagi Om, saya lupa, sepil pakai asam humat Om. Saya biasanya 1 bulan asam humat. Oke. Tadi untuk Gromor itu di masa pertumbuhan doang atau pembuahan juga Om? Enggak, Gromor itu ada masa vegetatif atau pertumbuhan, ada juga masa generatif atau pembuahan. Nah, pemupukannya itu kalau misalkan kan kalau generatif itu N-nya unsurnya kecil atau bahkan dihilangkan, makanya pakai MKP kan, monokalium fosfat. Itu. Jadi ada tuh, dia ada tipenya untuk fase vegetatif dan generatif. Tapi selagi masa vegetatif saya pakai 321010. Nah, kalau misalkan pakai yang generatif, saya biasanya pakai pupuk racikan sendiri Om, dengan 5 bahan yang saya biasa organik apa gunakan. Gimana? Saya organik plus kimia juga, jadi saya combine Om. Saya combine. Jadi kalau kimianya untuk supaya buahnya maksimal, organiknya ini supaya dia tidak meninggalkan residu secara terlalu banget lah gitu loh. Jadi saya combine antara kimia dan organik seperti itu Om. Stoknya lagi habis nih Om, saya lagi buat fermentasinya. Mungkin ya dalam habis Lebaran baru bisa saya jual lagi Om. Itu namanya POC bioorganik Om. Nah, bioorganik itu saya terinspirasi sama Om Arga juga tuh, kawan saya tuh, teman baik saya tuh. Ya. Dijual di Shopee nggak? Saya belum dijual di Shopee sih Om, tapi rencananya nanti ke depan lah kita lihat antusiasmenya yang minat. Nah, nanti mungkin bisa. Tapi alhamdulillah sih udah banyak yang minta gitu Om, untuk buka link gitu Om. Banyak banget khasiatnya Om. Buat pupuk pembuahan dia bisa, untuk ngebesarin buah juga dia bisa. Jadi memang saya combine Om, biasanya saya combine. Karena kalau sekarang pengalaman saya lagi Om, karena kan saya main anggur udah hampir sekitar 6 tahun lah ya. Kalau pakai pupuk organik memang berbuah juga Om. Cuman kalau menurut pribadi pengalaman lagi saya berdasarkan pengalaman ya, bukan pengalaman orang lain. Saya nggak mau spill pengalaman orang lain lah, tapi saya yang saya rasakan sendiri gitu, karena kan saya udah hampir 6 tahun. Nah, pakai pupuk organik, apakah dosisnya saya kurang atau gimana, tapi kurang maksimal lah. Tapi kalau misalkan di-combine, insya Allah bisa maksimal. Seperti itu Om. Jadi ada di kimia dibantu organik atau organik dibantu dengan kimia. Tapi saya main dosis kimia juga nggak terlalu banyak Om. Gitu. Untuk teman-teman nih yang mungkin tertarik
atau minat dengan tadi pupuk apa organik? Iya, bioorganik. Bioorganik. Nah, itu pupuk POC-nya. Nah, pupuk POC di fase pembuahan ya, Om? Fase pembuahan juga, fase pertumbuhan juga bisa, Om, ya? Bisa, Om. Oke. Itu karena kan organik, Om. Oke. Nah, betul. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mau mencobanya, nah ini Bapak sertakan nomor Om Marwan lagi-lagi di sini, teman-teman. Bisa pesan lewat WhatsApp ya, Om? Bisa, Om. Bisa saya kirim juga bisa, Om. Saya kirim bisa, tapi saya buka link apa namanya nih penjualan online masih karena saya masih sendiri, Om. Oh. Jadi kadang saya untuk maketinnya itu waktunya, Om, waktunya ya, Om. Dulu sih saya sempat kerja sama Karang Taruna RT sini, tapi karena sekarang dia udah pada kerja kesibukannya masing-masing, akhirnya pada udah nggak ada yang bantu ya. Betul, nggak ada yang bantuin gitu. Oke, Om Marwan. Siap, Om Rama. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan setelah tadi kita mendapatkan ilmu nih dari Hamaris Farm nih, Om Marwan? Iya, Om. Sebenarnya bukan ilmu sih, Om, pengalaman aja lah. Pengalaman ya. Pengalaman. Yang saya kasih sedikit lah, istilahnya berbagi pengalaman. Oke. Nah, setelah kita tadi pemupukan, konsisten media tanam segala macam. Nah, nanti Om Rama boleh datang lagi untuk kita review buahnya secara langsung kita makan, Om. Kebetulan sekarang lagi puasa juga dan kebetulan matangnya juga belum matang banget secara maksimal. Nah, nanti habis Lebaran kurang lebih Om Rama pulang kampung nggak, Om? Pulang saya kampung. Itu setelah pulang kampung 2 minggu lah, Om. Kita review bagi teman-teman yang mau ikut Om Rama juga boleh datang kemari, kita rasain buahnya Alpika, Livia, Anuta, dan jenis yang lain. Nah, kita review nih rasanya, kita bandingin mana yang enak menurut lidah masing-masing. Silahkan, saya terbuka, Om, gitu. Oke. Nah, cuman jangan bawa kantong kresek, Om. Nanti pokoknya kita petikin, kita review masing-masing jenis, satu-satu dompol, kita coba. Nah, mana yang kira-kira menurut teman-teman yang datang itu buah yang enak di lidahnya atau seleranya lah, seperti itu, Om. Itu dia. Jadi mungkin itu aja. Om Rama, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di kebun Hamaris Farm yang pertama dan jangan yang terakhir, Om. Saya datang lagi nanti, kita edukasi lagi, kita berbagi pengalaman lagi, dan sebentar lagi juga kita mau menyambut Idul Fitri. Saya Marwan Hamaris Farm mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim. Semoga puasa kita di tahun ini dan amal-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, Om Marwan, luar biasa. Sekali lagi juga Hobi Bapak Official mengucapkan terima kasih nih, Om Marwan. Sama-sama, Om. Luar biasa, banyak mendapatkan insight baru lagi nih, Om Marwan, Hobi Bapak Official nih, mengenai terutama tadi tuh mengenai insek fungi tuh, Om Marwan. Ya, nanti saya update, saya info ke Om Rama kapannya. Silahkan datang. Siap. Dengan senang hati. Gitu, Om. Kita review semua buah-buah yang ada di Hamaris Farm. Oke, kalau gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Om Rama, thank you sekali lagi. Terima kasih. Kita tutup. Sama-sama, Marwan. Oke, kalau gitu Hobi Bapak Official pamit undur diri, Marwan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.